Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafai Mamasani dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah algoritma pemrograman tentang looping atau perulangan. Looping atau perulangan adalah proses menjalankan suatu perintah atau blok kode secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Dalam pemrograman, looping digunakan agar komputer dapat melakukan pekerjaan yang sama berkali-kali tanpa harus menulis ulang perintahnya. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, perulangan for dan while. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung. Perulangan while disebut uncounted loop, perulangan yang tak terhitung. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu betapa banyak perulangannya. Di sini ada contoh flowchart-nya, misalnya di sini ada mulai. Ini inisialisasi I sama dengan 1. Cek kondisi I lebih dari 5, kurang dari 5. Jika iya, maka ia akan memproses cetak halo. Jika tidak, maka ia akan langsung selesai. Pola iterasi. Pola iterasi adalah urutan atau cara kerja perulangan looping dalam menjalankan suatu instruksi berulang-ulang berdasarkan aturan tertentu. Iterasi berarti pengulangan langkah yang sama dengan perubahan nilai variabel setiap siklusnya. Penjelasan sederhana, dalam setiap iterasi, 1. Program memeriksa kondisi, apakah masih perlu mengulang. 2. Jika kondisi benar atau true, perintah di dalam loop dijalankan. Setelah satu siklus selesai, variabel diperbarui, misalnya I sama dengan I tambah 1. Maka kembali ke langkah 1 sampai kondisi salah atau false. Transformasi list lama ke list yang baru. Transformasi list lama dari list baru berarti mengubah atau membentuk kembali isi list lama berdasarkan list baru atau sebaliknya. Tergantung konteks yang dimaksud. Intinya, ini adalah proses membuat list baru dari list lama dengan aturan tertentu, misalnya penjumlahan, pemfilteran, penggandaan, nilai, dan sebagainya. Di sini ada contoh list lama dengan bahasa Python dan juga list baru beserta hasilnya. Kajian teori. Transformasi list bisa dilakukan untuk mengubah nilai seperti X ke X pangkat 2, menyaring elemen tertentu, membentuk list baru dari data lama, dan yang terakhir mengembalikan list lama dengan operasi kebalikannya. Di sini ada perulangan for, bentuk umum. Menentukan banyak perulangan sebanyak 10 kali, variabel I untuk menyimpan indeks, fungsi range berfungsi untuk list range dari 0 sampai dengan 10. Terus ini ada urutannya. Untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate. Fungsi tersebut mengekstrak dua buah nilai. Yang pertama itu ada indeks, terus item. Contohnya tuh kayak gini. Ada di contohnya. Terus break dan continue. Pada Python, kita bisa menginterupsi dan juga men-skip suatu iterasi pada perulangan. Terdapat dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu break untuk interupsi dan continue untuk men-skip. Dan di sini ada juga contohnya, contoh dari break dan continue. Terus yang terakhir ada while. While itu pertama menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan terhenti. Terus repeat until. Repeat until itu kebalikannya dari while di Python yang berjalan selama kondisi masih true. Contohnya kayak yang di Scratch itu. Nanti akan berhenti misal skornya sampai 10 atau sampai berapa gitu. Tergantung tentang cara kita untuk mengubahnya. Terus perbedaan perulangan for versus while itu bergerak atau melakukan suatu berdasarkan kondisi. Kalau loop itu adalah looping yang melakukan suatu berdasarkan keanggotaan. Perbedaan perulangan for
Dan while dan repeat until tuh for repeat kalau di Scratch itu repeat kan end, repeat until condition, terus repeat until condition dibalik logikanya atau block forever dengan if. Kalau di Python itu for i, range, and terus yang kedua itu ada while condition, terus yang terakhir ada while condition. Terus kapan sih digunakannya? Jika perulangan sudah diketahui untuk for repeat. Jika perulangan bergantung pada kondisi, jumlah belum tentu diketahui itu while. Terus jika ingin berhenti ketika kondisi tertentu terpenuhi itu repeat until. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengkodeannya di aplikasi Scratch. Oke, lanjut. Di sini saya akan mencoba kode menggunakan Replit. Di sini saya mencoba pakai ini. Nah, perulangan for pada range. For i in range misalnya 10. Nah, ini kita akan coba menjalankan ini. Sebentar. Oh, salah. Perulangan. Nah, kita akan coba. Pada range 10 salah. Oh, kita kurang ini guys. Ini kurang apa ya? Kok nggak bisa sih? Nah, hanya ada sedikit kesalahan. Nah, sini dia akan mencoba perulangan ke 0 sampai dengan 9 karena kita range 10. Coba kita ganti ke 15. Nah, di sini ada dari 0 sampai dengan 14. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut sini saya akan mencoba dengan perulangan while. Sama angka 9, while angka misalnya tuh kurang dari 5. Print angka sekarang sama dengan koma angka plus itu. Ini tuh untuk menambah nilai agar tidak infinite gitu guys. Oke, kita akan coba. Yang terakhir itu print perulangan selesai. Ketinggalan mulu guys ininya guys. Nah ini dia, angka sekarang itu sama dengan 0. Jadi kegunaan itu sama. Di sini tuh perulangan while itu angka tuh sebagai variabelnya, angka sama dengan 0 diangkat. Jadi itu 0, terus while angka kurang dari 5, jadi dia akan mengprint atau melakukan sebuah pengulangan kode sampai angka 5. Terus bagian print angka sekarang sama dengan angka itu maksudnya itu untuk menampilkan hasil dari kode kita. Terus angka plus 1 ini angka sama dengan 1 untuk menambah nilai agar tidak infinite loop. Jadi agar kode ini berhenti, kita tambahin ini guys. Terus print perulangan saya itu sebagai hasilnya jika
perulangan kita tuh sudah selesai. Oke, kita akan mencoba contoh yang kedua, yaitu contoh menggunakan perulangan while dengan bilangan genap. Oke, lanjut. Yang pertama tuh kita dengan for i in range 1 dengan 11. Jangan lupa guys, jangan lupa ininya nih, titik 2-nya. Terus if ini kita nggak usah pakai else lagi. Kita akan coba kode ini. Nah, 2 adalah bilangan genap, 4 adalah bilangan genap, 6 adalah bilangan genap, 8 adalah bilangan genap, 10 adalah bilangan genap. Nah, di sini tuh for i in range itu maksudnya tuh sebagai sebuah list dari angka 1 sampai dengan 10. Kenapa di sini 11? Karena tuh kalau di kode ini tuh dia angkanya itu dari 0 bukan dari 1. Jadi kita tambahin 1 di akhir angkanya. Jadi 11 di sini. Nah, ini if i sama dengan 2, i persen 2 sama dengan 0. Maksudnya tuh dia tuh akan mencetak sebuah bilangan genap. Jadi kayak misalnya 2 dibagi 2 misalnya hasilnya 0. Jadi makanya genap. 4 bagi 2 sama dengan genap gitu guys. Oke, kita akan lanjut ke kode yang berikutnya kayak misalnya tuh rahasia. Oke guys, ini saya akan menggunakan aplikasi Scratch. Di sini tuh ada seperti biasa when green flag clicker. Dan di sini tuh ada beberapa tambahan. Yang pertama tuh variabel. Variabelnya tuh kita tambahin indeks. Terus di listnya tuh kayak ada number list A dan number list B. Di sini tuh ada delete all of. Misalnya tuh kayak di list B ini, kalau kita ini, maka dia akan mengclear sebuah ini. Terus set index to 1. Indeksnya tuh ini teman-teman, indeks itu 6 karena di sini ada ya sebuah 6. Nah, terus ini ada repeat. Nah, repeat nih kayak misalnya tuh mengulang angka yang ada di list A ke yang list B itu. Terus di sini ada add item index of number list A dibagi 2 tuh number list dikali 2 maksudnya. Nah, ini tuh kayak misalnya di number list A dikali 2 dan hasilnya tuh ada di number list B kayak misalnya 4 dikali 2 sama 8, 8 kali 2 16 gitu teman-teman. Terus change index by 1. Nah, itu sama aja seperti ini teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke program yang kedua. Stay tune. Ya, kita lanjut ke program yang kedua. Yang ini kita akan membuat angka sama dengan di sini kita tulis yang binak-binak dulu guys. Enggak. 4, 6, 7, 8. 8. Terus angka. Oh ya, di sini angka A. Sama dengan lanjut for angka for angka for di angka A for angka in angka A terus angka B titik append lanjut print angka A print angka B. Kita lihat apa berhasil.
Ini salah di mana ya? Nah, sini sudah muncul ya teman-teman. Maksud dari angka A dan angka B itu, maksudnya angka A sebagai angka pertama kita, 2, 4, 5, 7, 8, yang seperti ini. Nah, angka B ini adalah hasil dari perkalian kedua, yaitu di angka B ini, maka muncul 4, 8, 10, 14, dan 16. Itu tuh hasil dari perkalian angka 2. Angka B titik append angka bintang itu maksudnya perkalian 2 print angka A terus print angka B, maksudnya print dari sini ke sini. Oke, lanjut menggunakan aplikasi Scratch. Nanti saya akan membuatkan kodenya dulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah project tentang deliver pizza gitu. Yang pertama tuh kita membuat variabel. Ada variabel continue ordering, pizza choice, dan total price. Nah, di sini listnya tuh ada available pizzas, terus ada pizza order juga. Nah, yang pertama tuh seperti biasa, when green flag clicker terus ditambahin delete all of yang di sini, ini, terus di hide variable, maksudnya tuh di hide continue orderingnya tuh agak di hide gitu. Jadi di sini tidak akan muncul karena munculnya akan di ada di program ini, di programnya penjual pizza itu. Nah, situ kayak ada set continue ordering, repeat until, terus ada input juga, do you want to add pizza, yes atau no, answer yes, what pizza do you want, provide a number. Provide number itu kayak misalnya dari 1 sampai 5 ini pizza yang available. Nah, total price itu by 10. Kayak misalnya ada available pizza terus pizza order terus join adding item pizza choice of available pizza to the list. Wait 2 second. Nah, join you have to pay total price itu menggunakan euro. Wait 2 second. What tip do you want? Ini ada input lagi, terus total price answer per 1000. Ini ada operasi bilangan tambah dan bagi kurang. Terus di sini yang terakhir tuh thank you price is no. Oke, sini saya akan mencoba menjalankan program tersebut. Yes. Misalnya for cheese, add pizza. Do you want to add pizza? No. You have to pay 10. Nah, what tip do you want to leave? 0 sampai 10% mungkin. Thank you, the price is now 11%. Pizzas are on the way. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke project selanjutnya. Oke, kita akan lanjut menggunakan aplikasi Scratch. Itu pertama menu makanan. Kita akan menggunakan list nasi goreng bakso, ayam goreng nasi goreng ayam, terus nasi goreng seafood, berisik, nasi goreng spesial. Nah, segini aja. Terus pesanan total nih service kontol ini nim. Oke, total harga 0. Terus di sini print halo, berikut daftar nasi goreng yang tersedia.
Makanan enumerate, makanan titik dua, print, string, terus i plus plus makanan. Nanti. Oke, lanjut. Bilu. Lanjut pesan sama dengan true, terus one. Ya. Pilihan pesanan akan menu makanan menu makanan pilihan terus lanjut lagi print menambahkan menambahkan menu makanan pesanan lanjut lagi total harga else lanjut pesan dengan false. Habis itu print Anda telah memesan. Tangan gue diem. Print pesanan print total harga total harga plus total harga RP terus div 9 float input
lagi total harga total harga plus tip, terus print. Terima kasih. Nah, kita coba tes. Lanjut pesan mana? Sini kenapa ada yang salah? Sebentar ya guys. Nah, oke guys, ini udah jadi nih programnya nih. Jadi sini kayak misalnya, halo berikut daftar nasi goreng tersedia. Misalnya ya, 1, tidak, tip 0 jika tidak, 1000 misalnya. Nah, totalnya gimana sih total yang harus bayar 20. Nah, seperti itu teman-teman, sama kan seperti yang di scratch yang ini tadi. Nah, eh, nah, nah di sini saya akan menjelaskan menu makanan. Menu makanan itu sebagai list atau variabelnya, terus pesanan ini juga sama, total harganya sama. Di sini ada print untuk menampilkan layout tentang pemesan ini. Terus for i makanan ini enumerate menu makanan. Di sini akan menampilkan menu makanan. Lanjut pesan true. Nah, ini juga variabel. Terus while, nah itu ini perulangan nih, misalnya jawaban input. Anda ingin memesan atau tidak. Nah, terus pilihannya itu masukkan nomor makanan, if no pilihan, land menu makanan, pesanan append menu makanan pilihan. Terus print menambahkan menu makanan pilihan ke pesanan Anda. Total harga misalnya 2000. Nah, misalnya nih 20.000 deh satu makanannya. Nah, terus print per N Anda telah memesan. For item in pesanan, print strip item. Print adalah harga, terus tip plot input, apakah Anda ingin memberi tip. Nah, itu sama aja seperti ini teman-teman yang di scratch tadi. Nah, kita akan lanjut. Nah, oke guys, aku rasa udah cukup pertemuan hari ini dengan materi loop, perulangan, for, while, atau repeat until. Aku cukupkan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku minta maaf banget kalau ada salah-salah kata dalam sekitar 28 menit ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.